Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fadza Muhammad Anggawibowo dan saya Madi Andi Saputra. Kali ini kita mengupas tuntas dua teori komunikasi yang fundamental tapi sering bikin kita mikir, kok bisa ya? Yaitu teori kultivasi dan teori penggunaan dan kepuasan. Oke, mari kita mulai dari teori kultivasi. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Georg Gardner dan timnya. Intinya, teori ini bilang kalau semakin sering seseorang terpapar konten media tertentu, terutama televisi, pandangan mereka tentang realitas sosial akan semakin mirip dengan apa yang digambarkan media itu. Nah, betul sekali. Jadi, kalau kita terus-terusan nonton berita, kriminal, atau drama yang penuh konflik, kita bisa jadi merasa dunia luar sana itu lebih berbahaya atau penuh masalah daripada kenyataannya. Nah, karena media itu dapat mempengaruhi pikiran kita secara perlahan. Nah, itu poin pentingnya. Kultivasi ini sifatnya kumulatif dan jangka panjang, bukan sekali nonton langsung berubah pandangannya, tetapi akumulasi dari paparan secara berulang kali. Media membentuk realitas kita secara perlahan tapi pasti. Nah, kalau teori kultivasi melihat audiens cenderung pasif dan dibentuk oleh media. Teori penggunaan dan kepuasan atau use and gratification, teori ini punya pandangan yang kebalikannya. Nah, betul sekali. Teori ini fokus pada pertanyaan apa yang dilakukan orang dengan media, bukan apa yang dilakukan media pada orang. Nah, jadi audiens itu aktif dan punya tujuan saat memilih media. Mereka mencari media yang bisa memenuhi kebutuhan atau kepuasan tertentu. Jadi, menurut teori ini, kita tidak sembarangan menelan atau apa yang disajikan media. Kita punya pilihan dan pilihan itu didasarkan pada kebutuhan kita. Misalnya, kita nonton berita untuk mendapatkan informasi, dengerin musik untuk relaksasi, atau nonton film komedi untuk sebuah hiburan saja. Nah, tepat. Ada beberapa kategori kebutuhan yang dicari orang dari media. Misalnya, kebutuhan kognitif, kebutuhan efektif, kebutuhan integrasi personal, kebutuhan integrasi sosial, kebutuhan pelepasan ketegangan. Jadi, audiens di sini adalah pengguna aktif yang memilih media untuk memuaskan kebutuhan secara spesifik, bukan sekedar penerima pasif dari pesan media tersebut. Nah, sahabat media, itu dia sekilas pembahasan kita tentang teori kultivasi dan teori penggunaan dan kepuasan. Semoga semakin membuka wawasan kita tentang bagaimana media bekerja dan bagaimana kita berinteraksi dengannya. Ya, cukup sekian yang dapat kami jelaskan tentang teori kultivasi dan tentang teori use and gratification ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih.